Halo teman-teman, selamat malam. Apa kabar? Have a good day atau have a bad day? Apapun itu, mudah-mudahan kita bisa bersyukur ya tentang semua keadaannya, keadaan hari ini. Mudah-mudahan hari kita baik selanjutnya. Bertemu lagi dengan saya di Sujang Channel. Apa bahasan kita kali ini? Saya ingat pada tahun sekitar 2010-2011 saya pernah belajar ngetik 10 jari. Yang asalnya belajar ngetik itu 11 jari ya. Sekarang saya belajar ngetik 10 jari dengan game. Bisa gitu game. Ngetik 10 jari, belajar ngetik 10 jari dengan game bisa, ada programnya. Nama programnya adalah Typer Shark Deluxe di sini. Nama programnya adalah Typer Shark. Kalau diartikan yang ngetik di hiu lah. Ya terus gimana ya? Terus gimana dong cara gamenya? Oke, kita lanjut aja ya. Untuk dapetin filenya saya udah siapkan di deskripsi, tinggal kalian download aja. Kecil kok, cuman 4 MB lah, 4-5 MB sekitaran itu ya. Kalau misalkan udah download, silahkan kalian buka, klik 2 kali di WinRAR-nya. Oke. Untuk kalian yang pemula banget, ini kan udah saya udah disimpan di dalam WinRAR. Jadi kalau misalkan kalian nggak ada WinRAR, kalian nggak bakalan bisa buka, atau mungkin bisa buka lah dengan aplikasi default dari Windows ya. Tapi kalau misalkan nggak bisa buka, kalian tinggal download aja WinRAR-nya. Saya juga nanti kasih link buat download WinRAR-nya ya. Oke. Kalau misalkan udah ada tuh dua-duanya WinRAR sama aplikasi Typer Shark-nya, coba kalian klik 2 kali. Kita ulang lagi, klik 2 kali downloadan Typer Shark-nya, klik 2 kali. Nah, kalau misalkan udah muncul kayak gini, sekarang kita belajar install dulu ya. Kita klik 2 kali di aplikasinya exe ya. Nah, game ini buatan PopCaps ya, PopCaps Games. Terkenal lah pada tahun-tahun sebelumnya PopCaps Games itu. Nggak tahu sekarang, saya belum pernah lihat lagi. Oke, sekarang klik next. Nah, ini lisensi agreement. Coba kalau misalkan mau baca silahkan, kalau misalkan enggak ya udah klik I agree aja. Nah, ini sudah beres ya segitu. Kalau misalkan kalian mau baca file readme mau buka readme file silahkan. Kalau misalkan saya tinggal down aja. Ini launch game now, jadi kalau misalkan kita klik down langsung kebuka gamenya. Oke, ini tampilan gamenya ya. Sebenarnya ini bisa sebenarnya ini bisa full screen, tapi kalau misalkan saya full screen, tampilan di recordingnya jadi jelek ya, jadi kecil gitu ya. Oke, nah di sini kita lihat menu option dulu ya. Nah, di sini ada menu option. Kalau misalkan kalian mau gedein musiknya, di sini gedein musiknya bisa ya, gedein musiknya di sini bisa. Terus kalau misalkan kalian sound FX kayak gimana sih? Yang nanti dah ada sound tapi bukan musik, itu sound FX ya. Kayak kalau misalkan kita salah ngetik, kalau misalkan kita salah mencet, itu ada soundnya kayak gitu. Nah, itu sound FX. Nah, kalau misalkan kalian mau full screen, nah saran saya coba kalian pakai full screen. Kenapa? Karena biar tulisannya kelihatan, biar nggak banyak errornya ya, biar kelihatannya.
terus ini enable FX ya, ini terus custom cursor, spacebar pause game ya. Kalau misalkan kalian mau nge-pause game pakai spasi bisa, kalau misalkan gitu. Nah, terus hardware acceleration ini dicoba aja, diklik satu-satu ya. Dimana perubahannya nanti kalian tahu sendiri, oke? Nah, terus di tombol bawah ada visit popcap.com. Nah, ini untuk mengunjungi website PopCap ya, website dari perusahaannya ya. Terus ini credits apaan sih? Nah, kalau misalkan credits ini adalah sebuah halaman yang menjelaskan tentang siapa sih pembuatnya gitu, produsernya siapa, game desainnya siapa, programmingnya dia siapa, apa seninya, art gitu, musik, code gitu ya. Nah, ini kredit ya. Nah, kalau misalkan kalian sudah di sini sudah aja lah segitulah ya. Nah, kalau misalkan kalian udah ngerasa puas dengan pengaturannya, silahkan klik done. Oke. Nah, sebelum kita ke langsung ngetik di badan hiu ya, di badan hiunya, nah ada baiknya kita ngetik dulu di typing tutorialnya ya. Coba kita klik typing tutorial. Nah, kita ke preview karena saya tadi udah nyoba ya. Oke. Jadi di sini kita disuruh untuk ngetik tulisan yang di atas ini. The old sea dogs say that for nearly a century. Jadi kayak gitu ya, tapi dengan ketentuan. Coba ini huruf T pakai jari telunjuk. Terus kalau misalkan mau tekan shift pakai jari kelingking sebelah kanan gitu. Kalau misalkan hurufnya di sebelah kiri misalkannya pakai shiftnya pakai kanan. Kalau misalkan hurufnya sebelah kanan itu pakai kelingking kiri shiftnya gitu ya. Kita coba ya, tekan shift dulu sebelah kanan, kelingking kanan, terus tekan T pakai jari telunjuk. Maaf ya. Terus tekan H pakai jari telunjuk sebelah kanan ya. E pakai jari jari tengah sebelah kiri. Spasi itu bisa pakai dua-duanya ya. Mau pakai ibu jari kanan kiri terserah, karena spasi itu panjang, enaknya yang mana aja spasi. Nah, terus untuk huruf O itu pakai jari pakai jari itu yang sebelah kanan ya. Nah, L juga sama. Terus D pakai jari tengah sebelah kiri. Maaf ini salah tuh, space. Nah, S pakai jari tapi sebelah kirinya. E juga. Terus A pakai kelingking ya sebelah kiri. Terus ini pakai kelingking yang strip itu pakai kelingking sebelah kanan. Terus D. Oke, kita cepetin ya. Dogs spasi say that for nearly a century. These waters have been home to mysterious storm of air and whirlpools. Apa sih? Nah, gitu ya. Oke, jadi ini segitu dulu ya, segitu aja. Jadi harus pakai aturan itu ya, space pakai mana, pakai mana. Jadi nanti kalian itu kalau misalkan udah ngetik beneran, jadi jadi ngetiknya nggak terlalu lihat keyboard gitu, langsung lihat aja ke monitor, atau lihat buku langsung monitor, jadi kayak gitu ya ngetiknya, jadi nggak itu. Nah, di sini ada keterangannya no complete karena ini belum beres, terus 5 errornya. Tadi saya 5 errornya ya. Gak apa-apa lah, kita lanjut ya, kita lihat listennya ada apa lagi.
next. Nah, di sini ada ketik dulu huruf A, terus S, AS kayak gitu ya. Itu pakai kelingking sebelah kiri. Oke. A spasi. Maaf. Nah, gitu. 25% complete ya. Nah, jadi satu halaman listen itu 25% ya. Nggak tahu deh itu berapa deh. Nah, jadi 5 error nih ini ya. Nah, kalau misalkan kalian mau nerusin lagi listennya, klik next. Lihat lagi itu. Jadi kesini itu jadi lebih sulit ya. Next. Kalau misalkan kayak gitu listen ya. Ini option ke yang tadi. Kalau misalkan kalian mau back ke menu atau langsung back ke itu ke ngetik di hue-nya, tinggal kita quiet aja ya. Nah, untuk pertama sekarang kita pakai yang mode adventure dulu ya. Mode adventure dulu lalu nanti ke ABS. Oke. Ya. Nah, di mode adventure karena tadi saya udah ngetik ya di sini. Jadi kita kembali lagi ke nol aja. Nah, ini ada beberapa menu ya. Menu kesulitan. Jadi ada beberapa tingkat kesulitan di sini. Yang pertama yang gampang, yang kedua normal, terus hard, expert sama extreme ya. Ini cancel kalau misalkan balik lagi. Ya, karena kita pemula ya udah kita klik isi aja. Nah, kita sekarang langsung ke gamenya. Ini diklik aja, klik here, space, oke. Nah, jadi si game ini tuh cocok banget kalau misalkan kalian punya adik atau misalkan kalian memang ngetiknya belum lancar. Jangan salah loh, ngetik itu jadi keahlian yang sangat berharga. Karena pernah saya mau masuk kerja jadi tes online di sebuah perusahaan. Saya tuh disuruh ngetik gitu ya. Kecepatan ngetik saya tuh berapa ya, kalau masuk kriteria sih sebenarnya, tapi mungkin karena kriterianya nggak masuk jadi nggak keterima teman-teman. Ya, jadi ini tuh penting tuh ngetik cepet itu penting ya. Ngetik cepet itu penting. Terus yang saya rasakan sesudah belajar ini, tipe kita itu berkurang sekitar berapa persen ya, sekitar banyak lah gitu ya. Jadi tipe itu kita itu terkurang lah tipe itu di sini ya. Jadi mengurangi tipe juga ya. Ya bayangkan kita ngetiknya banyak, tipenya juga banyak ya. Nah, kalau misalkan ini tuh mode bonus ya. Kalian cuma dikasih itu aja yang mungkin buat buat melancarkan juga ya. Ini tuh kreatif banget ya yang bikin game. Saya pernah pakai program lain belajar ngetik itu membosankan, sangat membosankan. Bagi sebagian orang belajar komputer itu sangat-sangat membosankan ya. Nah, kalau misalkan saya makan saya itu
bisa dibilang hobi lah ya ke komputer itu. Jadi belajar apapun hayu gitu ya. Nah, belajar ngetik ini sangat membosankan, tapi dengan adanya game ini membantu sekali ya, membantu sekali. Sekarang saya ngetik itu agak sedikit cepat, agak sedikit sih ya. Oke, kita lanjut. Nah, ini di sini tuh, di sini ada level ya. Levelnya kita sekarang ada di level pertama. Ini poin yang saya dapat tadi. Terus ini life ya. Ini apa ya? Kalau misalkan di game itu nyawa ya. Ada 2. Nah, kalau misalkan dikasih 2, ini kan saya tadi belum digigit hiunya. Nah, ini masih ada nyawanya ya. Nah, ini tuh ini keterangannya tadi level complete. Adjustment WPM apa ya WPM? 43. Nanti kita ceklah WPM typing itu apaan. Akurasinya 98%. Terus akurasi bonusnya ini yang tadi bonus. Terus ranknya ini. Terus next rank at 150.000 poin. Oke, nah ini kalian bisa klik di sini atau kalian bisa klik spasi. Ini kalau misalkan mau pause atau misalkan kalian mau menu option yang tadi, atau misalkan kalian kalau misalkan udah ngetiknya udah ya, kita pakai sekarang space aja. Nah, oke, jadi kayak gini ya tuh adventure-nya tuh kayak gitu. Nanti sekarang kita udah di A, terus nanti kita pindah lagi kemana, ini sampai panjang sih perjalanannya, lumayan panjang sih sebenarnya ya. Saya udah sampai mana, saya juga belum tamat sih game ini. Udah jadi keburu bosen gitu ya, keburu memang ngetiknya tuh dipakai di dalam pekerjaan banget gitu ya. Jadi game ini belum tamat saya juga ya, tapi nggak apa-apa lah, tapi membantu sih game ini. Oke, ini ada tulisan nih, press space bar to continue. Kalian mau tekan space. Nah, ini game yang lebih level 2, agak sedikit sulit ya. Ini ikannya berganti, sekarang pakai piranha gitu. Teman-teman, kalau misalkan teman-teman profesinya sebagai guru produktif, baik itu di SMK TKJ, SMK RPL, silahkan kalian ajarin ini ke murid-muridnya ya, biar murid-muridnya itu jadi pandai ngetik ya. Enak loh ngetik tanpa ngelihat keyboard itu, jadi kayak ahli gitu ya. Tuh, ini kita coba dikalahin ya. Kita coba gimana kalau misalkan kita nggak ngetik nih. Tuh, jadi kita tuh dimakan sama ikannya ya. Oke, gamenya segitu ya, kita quit aja. Nah, game segitu. Coba kalau misalkan kita ke habis nih, ketika habis gimana nih? Ini pakai bahasa Inggris ya. Sekalian belajar bahasa Inggris sih kalau misalnya menurut saya. Sekalian belajar bahasa Inggris. Oke teman-teman, segitulah ya. Kalau misalkan saya terusin sampai beres gamenya, videonya panjang banget, sampai 2 hari nih kayaknya video. Oke, segitu videonya. Jadi belajar ngetik tuh sekarang emang dari dulu ya, belajar ngetik itu bisa dipermudah, bisa dipersantai, bisa dibikin enak dengan game ini ya. Kalian kalau misalkan kalian mau belajar dulu dah kalian ya, sampai pinter ngetik. Kalau misalkan kalian udah pinter, silahkan kalian ajarin ke adik, ke kakak. Misalkan ibu kalian mau belajar ngetik juga nggak apa-apa, ke ibu, ke ayah misalkan kayak gitu ya.
atau misalkan kalian seorang guru, misalkan ke murid-murid kalian atau misalkan ke teman-teman kalian juga boleh. Silahkan ini dikasih tahu, diinformasikan ke kalian, ke teman-teman kalian ya, ke orang-orang terdekat ya. Oke, segitu dulu. Segitu dulu video dari saya. Mudah-mudahan bermanfaat ya, mudah-mudahan informasi dari saya bisa keterima, bisa kepake dan bermanfaat sampai kalian bisa ahli sebagai seorang ketiker sebagai seorang yang bisa ngetik ya. Oke, segitu dulu dari saya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Buat pendukung channel ini, silahkan klik subscribe ya, gratis kok. Oke, terima kasih.